Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, Himatansi akan melaksanakan asistensi matematika ekonomi yang akan disampaikan langsung oleh mentor kita, yaitu Kak Eva Rosyana Aji. Untuk penyampaian materi dan untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Kak Eva Rosyana Aji. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan pembahasan mengenai soal matematika ekonomi. Sebelumnya aku share screen dulu ya. Sudah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Nah, untuk soalnya udah di-share belum di grup? Mungkin kalau belum, sambil di-share ya. Nah, untuk tipe soalnya itu seperti ini. Ini dari UAS tahun 2019. Nah, untuk UAS nanti ya aku nggak tahu sih ada Pilgan atau IC. Nah, untuk di bursa soal sendiri itu tersedianya yang IC. Jadi kita bahasnya yang ini ya. Langsung aja untuk yang nomor 1, carilah integral dari fungsi berikut. Nah, dari teman-teman sebelumnya udah buka blog dari Himatansi belum? Atau mungkin udah download soalnya terus udah dikerjakan? Belum ada ya? Oke, kalau gitu untuk nomor 1 ini sebenarnya ini tuh sama satu elemen ya, cuma dia berbeda apa ya, berbeda fungsi gitu loh. Ini kan ada integral fungsi yang biasanya, terus ada eksponen ya, yang C ini juga sama, yang D juga sama. Nah, yang ini kan ada batasnya nih, ada batas 3 sama 2-nya. Nah, untuk nomor 1 ini sebenarnya rumusnya itu ini yang udah aku coret. Integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus K. Nah, intinya seperti itu sih teman-teman. Nah, untuk sekarang aku nggak gimana ya, aku nggak akan bahas semuanya, soalnya yang nomor 2, 3, 4 ini malah lebih banyak dan lebih ribet. Jadi untuk efisiensi waktu ya teman-teman, aku mau coba satu soal aja di nomor 1, yaitu yang yang E. Nah, jadi sebentar. Nah, aku langsung nomor 1 yang E ya teman-teman. Tapi nanti aku share jawabannya semua kok. Untuk pembahasan kali ini, aku langsung ke yang poin E aja. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, di sini sambil dibuka soalnya ya teman-teman, untuk yang E itu ada integral batasnya 3 atas, yang bawah 2. 3x pangkat 3 plus 2x min 3 dx. Nah, tadi kan udah aku coret-coret nih rumusnya. Integral x pangkat n dx, bla bla bla. Nah, jadi kita aplikasikan. Untuk yang di dalam kurung ini, itu kita bisa integralkan atau diturunkan ya. Nah, tadi kan rumusnya X pangkat N plus 1. Jadi, yang ini, yang 3X pangkat 3, ini jadi 1/4 X pangkat 4. Plus, yang 2X setengah 2X pangkat 2, dan 3X tinggal nambah X. Untuk batasnya ditulis 3 atas, 2 bawah. Nah, kemudian disubstitusikan. Jadi untuk batasnya ini
dimasukkan ke variabel X. Nah, jadi untuk seperempat, X-nya diganti 3 pangkat 4, kemudian ditambah seperempat. Oh, maaf, ini ada kesalahan ya dari aku, tipe harusnya setengah. Jadi untuk ke bawahnya kemungkinan salah. Seperempat, X pangkat 4, itu ini diganti 3, kemudian ditambah setengah 2, X-nya diganti 3 pangkat 2, min 3 kali 3. Kemudian dikurangi seperempat. Nah, untuk yang ini dikurangi sama yang batas bawah. Jadi substitusi dari yang batas bawah. Jadi seperempat, X-nya diganti 2, pangkat 4, ditambah setengah kali 2, kali 2 pangkat 2, min 3 kali 2. Seperti itu. Nah, bentar aku benerin dulu. Untuk yang salah tadi, itu kan harusnya seperempat, ini kali 81 udah benar, kemudian oh ini udah benar. Ya, setengah dikali 18 min 9. Untuk bawahnya udah benar. Ini cuma salah aja, yang ini harusnya 2. Nanti kalau ada aku yang keliru, misal ada kebalik atau apa, bisa bilang ya teman-teman. Soalnya aku juga udah lumayan lupa materinya. Kemudian setelah dihitung ya semuanya, hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasilnya kita dapat. Kita ada yang mau ditanyakan atau tanyanya nanti di belakang? Soalnya banyak sekali ini. Lanjut aja ya. Untuk nomor 2. Nah, di sini. Nomor 2 itu fungsi permintaan dan penawaran. Di sini diketahui permintaannya dia sama dengan P sama dengan 20 min 2X dan S sama dengan P sama dengan 2X plus 4. Carilah misalnya elastisitas permintaan dan penawaran pada saat titik keseimbangan pasar. Nah, di sini. Tadi sudah diketahui D sama dengan P berapa, S sama dengan P berapa. Nah, untuk permintaan dan penawaran ini tinggal disama dengarkan aja sih. Jadi, permintaan sama dengan penawaran dimasukkan aja angkanya tadi. Untuk yang D, itu kan 20 min 2X sama dengan 2X plus 4, kemudian dipindah ruas aja, ketemulah ini X-nya 4. Oke, gitu. Kalau aku kecepatan bilang ya, mungkin ada yang belum paham dapatnya dari mana, bisa bilang. Matematika belajar dari soal kemarin kita kerjain itu. Aku yang nomor 1 yang bingung, tapi udah tak jelasin. Ini ada yang tanya atau ada yang on mic? Kayak gitu deh modelnya. Tapi kan yang bikin nggak bisa gitu soalnya. Mirip. Mirip. Yang bikin soal siapa Kil? Mau saya tahu. Itu seakan dari lain. Soalnya kalau itu yang kelas awal-awal itu kalau yang bikin. Ini yang mic-nya ke ini bisa dulu ya. Itu ya aku. Yang tak ngerti ini cuma nomor 1 soal. Oke, lanjut ya. Nah, udah ya, dipindah ruas kanan kiri, dapatnya X 4, kemudian disubstitusikan di penawaran ya ini. S sama dengan P sama dengan 2X plus 4. X-nya diganti 4. Oke, jadi ketemu titik keseimbangan pasarnya 4,12. Nah, kemudian untuk tadi kan ditanyain elastisitas permintaan dan penawaran pada saat titik keseimbangan pasar. Oke.
Untuk elastisitas permintaannya dulu ya. Nah, untuk elastisitas permintaan, kita dapat P-nya 12. Dari mana? Dari sini. P12 dari sini. Kemudian X4 dari sini. Kemudian kita turunkan dari fungsi di atas yang diketahui tadi. dx per dp itu sama dengan min setengah. Dari mana? Dia tahu? Dari sini ya. Ini kalau diturunkan itu kan, kalau dp per dx, itu kan min 2. Jadi kalau dx per dp, min setengah. Itu. Kemudian ada harga. Nah, elastisitas ini. Rumusnya P per X dikali dx per dp sama dengan P-nya tadi 12, X-nya 4 dikali dx per dp-nya tadi min setengah. Kita dapat min 1,5. Begitu. Kemudian untuk elastisitas penawarannya juga sama. Untuk turunan dx per dp setengah itu didapat dari ini ya, gantian. Tadi kan udah yang atas, sekarang yang ini. Terus kita dapat plus 1,5. Seperti itu. Kemudian lanjut ya nomor 3, gampang toh. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. 3. Jika diketahui P sama dengan 120 min 0,02 Ki, C sama dengan 60 Ki plus 25.000, di mana P adalah harga per unit, sementara C adalah total biaya. Berapa profit maksimumnya? Nih, diketahui ini P dan C. Nah, kemudian untuk menghitung profit maksimum, kita menggunakan rumus TR. TR sama dengan P kali X. Aku sambil ingat-ingat juga ya, teman. TR sama dengan P kali X. Nah, P kali X. Nah, P-nya sendiri kan ini, udah diketahui ya. Dimasukkan aja 120 min 0,02 Ki dikali Ki. Ki-nya belum tahu ya. Nah, di sini kita cari Ki-nya dulu. Nah, kemudian TR sama dengan ini dikalikan ini sama ini dikalikan ini. Hasilnya di bawah ini. Udah tahu ya? Ini SMA banget. Nah, kemudian kalau udah ketemu TR-nya, MR sama dengan TR. Ini tanda turunan ya maksudnya. Turunan pertama itu. Nah, untuk MR, nah turunan dari TR-nya tadi kan, ini kan Ki ya. Ini Ki kuadrat. Nah, jadi ini kan pangkatnya 1. Jadi ya udah turun aja. Jadi 120 nggak diikutin Ki-nya. Karena kan cuma pangkat 1 ya. Sisanya 0. Nah, kemudian di sini Ki pangkat 2. 2-nya turun. Dikali 2 ya. 0,02 kali 2 berapa? 0,04 kan ya. Kemudian masih ada sisa 1. Udah, berarti 0,04 Ki. Udah, stop. Kemudian ada MC sama dengan C turunan pertama ini. Nah, untuk yang ini, itu dari sini.
Jadi turunan dari C itu adalah 60. Karena di sini nggak ada variabelnya ya. Nggak ada X, nggak ada Y, nggak ada A, B, C, D, E, F, G. Hanya di sini ada 60 Q. Jadi yang diturunin hanya ini aja, 60. Kayak gitu. Udah ketemu. Nah, kemudian kita mau cari Q tadi. MR sama dengan MC. MR yang udah kita cari tadi sama dengan sama MC. Nah, jadi MR 120 min 0,04 Q sama dengan 60. Udah tinggal pindah ruas kanan kiri, ketemu lagi 1500. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum lanjut. Nggak ada? Kecepatan nggak? Nggak ya? Oke, langsung untuk selanjutnya. Nah, tadi kan udah dapat tuh Q-nya. Kemudian disubstitusikan ke P. P yang ini ya. P yang ini disubstitusikan. Jadi P 120 min 0,02 Q. Q-nya diganti 1500 yang sudah kita cari tadi. Hasilnya 90, kita dapat 90. Nah, kemudian kita terakhir menghitung profit maksimumnya. Untuk menghitungnya itu rumusnya TR min TC. TR tadi kita dapat yang 120 Q min 0,02 Q kuadrat. Dimasukin sini. Masukin sini. Min TC. TC-nya tadi kita ambil yang ini. Yang 60 Q plus 25.000. Kita masukin ke TC. Nah, tadi Q-nya kan udah diketahui tuh 1500. Ya sudah, tinggal Q, setiap Q diganti 1500. Nah, seperti ini. Ini. Nah, untuk hasilnya 20.000. Jadi untuk profit maksimumnya itu 20.000. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut ke nomor 4. Oke, lanjut ya nomor 4. Ini agak panjang soalnya di soalnya minta jawaban panjang sih. Yang nomor 4 itu jumlah permintaan suatu komoditi tercatat 13.000 unit jika harganya 2.500 per unit. Sedangkan pada tingkat harga ini produsen hanya bersedia menawarkan barangnya sejumlah 4.000 unit. Pada setiap kenaikan harga sebesar 5.000, maka jumlah permintaan akan menurun sebanyak 10.000 unit. Tetapi jumlah penawarannya bertambah sebanyak 20.000 unit. Berapa surplus konsumen dan surplus produsen dengan menggunakan dua rumus penerapan integral tertentu. Jadi dia pakai dua rumus, guys. Nah, jadi ini agak panjang ya. Nah, diketahui tadi P1-nya P1-nya ini. P1-nya ini. P2-nya 7.500 dari mana? Ada yang tahu? Ini kok bisa 7.500 ini dari mana? Padahal di sini nggak ada 7.500. Mana ini? Tidak. $7.500 itu 2.500 ini ya ditambah dengan 5.000.
Jadi untuk P2-nya itu 7.500 diambil dari 2.500 ditambah 5.000 tadi. Nah, kemudian untuk Q D1 itu 13.000. Ini Q D2-nya 3.000. 3.000 dari mana? Itu 13.000 ini dikurangi sama 10.000 ini. Kan dia tadi jumlah permintaan ya tercatat segini ya. Nah, kemudian pada setiap kenaikan harga 5.000. Nah, jadi yang 7,5 itu kan ditambah sama yang harga sebelumnya ini. Yang 2.500. Jadi tambah 5.000 tambah 2.500 jadi 7,5 ya. Nah, kemudian maka jumlah permintaan akan menurun. Nah, jadi yang 3.000 tadi, yang permintaan awal 13.000 dikurangi sama 10.000. Karena dia menurun. Oke. Kemudian QS1-nya itu 4.000. 4.000 dari tawaran tingkat harga produsen hanya bersedia menawarkan barangnya sejumlah 4.000. Kita minta 13 tapi nawarnya itu cuma 4.000. Nah, kemudian untuk yang QS2-nya 24.000 dari mana? Nah, ini yang ditawarkan 4.000. Terus di sini kan tadi udah menurun ya, menurun sebanyak 10.000 unit. Tetapi jumlah penawarannya malah bertambah banyak, 20.000 unit. Jadi udah QS2-nya tinggal ditambah 20.000, 4.000 ditambah 20.000. Itu dapatnya. Paham? Oke, nah kemudian untuk mencari ide persamaan dulu ya. Rumusnya itu ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, untuk P1-nya tadi udah diketahui, tinggal masukin P1 2.500. Untuk P ini tetap ya. Sama Q ini nanti tetap. P min 2.500 per P2-nya 7,5 min 2,5 P1. Oke. Kemudian Q tetap min 13.000. Q1 13.000 per 3.000 min 13.000. 2 3.000, Q1 13.000. Oke. Nah, dihitung P min 2.500 per 5.000 sama dengan Q min 13.000 per min 10.000. Kalau di sini min ya nggak apa-apa, seadanya aja ya. Kalau ngerjain, nggak usah takut. Kemudian kita kalikan silang. Kali silang tuh. Hasilnya ini 5.000 ini ya. Dikalikan sama Q min 13.000 sama dengan min 10.000 dikalikan sama P min 2,5. Oke. Kita kalikan sini. Oke. Sama ya ini nanti juga. 5.000 Q min 65 juta. 13.000 kali 5.000 65 juta, benar ya? Sambil hitung ya teman-teman. Apa ada yang salah? 13.000 dikali 5.000. 65 juta, benar? Kemudian min 10.000 dikali P, min 10.000 P. Kemudian dikalikan dengan 2,5, min 10.000 P dikali min 2,5 plus. Oke, min sama min plus 25 juta.
betul. 25 juta. Oke, kemudian ini tinggal pindah ruas ya. Ini yang 5.000 Ki biarkan tetap di sini, di ruas kiri. Kemudian yang min 65 juta dipindah ke ruas kanan. Oke, jadinya ini. Min 10.000 P plus 25 juta plus dari min pindah jadi plus 65 juta. Oke, kita tinggalkan Ki sendiri di sini. Min 10.000 P plus 25.000 plus 65 juta. Min 10.000 P. 25 tambah 65, 90 juta. Oke, benar ya. Nah, untuk 5.000 tadi dipindah ke bawah, jadi dibagi 5.000. Ini apa? Oke. Kemudian QD-nya dapat sama dengan min 2P plus 18.000. Tahu dari mana? Dapatnya dari mana ini tahu? Kalau diam aku anggap tahu. Oke, berarti udah tahu ya. Oke, lanjut. Mencari QS. Nah, untuk QS sama rumusnya. Perhitungannya juga sama. Kita juga nyari persamaan seperti yang QD. Cuma untuk Q1-nya kita pakai yang 4.000. Kita pakai yang QS. Tadi kan yang QD, pakai yang ini. Kemudian sekarang pakai yang ini. Nah, udah dimasukin tuh satu-satu. Min 4.000 per 24.000 min 4.000. Udah ini sama, dihitung. Nah, kita kalikan juga silang. Dapatnya ini. Nah, terus ke sini ya. Di sini ke sini. 5.000 Ki, 20.000 P, min 50 juta ya, 50 juta plus 20 juta. Kemudian Ki tinggal sendiri, dibagi 5.000. Nah, kita ketemu persamaan 4P min 6.000. Ini harus tahu loh. Dapatnya dari mana? Jangan-jangan nggak tahu nih. Ini kalau dijabari, itu kan min 10.000 P per 5.000 ditambah 90 juta per 5.000. Jadi, nggak bisa. Jadi gitu. Dapatnya persamaan ini itu, kalau ini dipisah ya, pisah, itu min 10.000 P bagi 5.000 disendirikan, ditambah 90 juta per 5.000. Artinya ini sama kayak ini dipisah. Kalau kalian bingung, ini dipisah dulu. Jadi 20.000 P per 5.000 min 30 juta per 5.000. Nah, nanti hasilnya dapat persamaan ini. Kayak gitu. Nah, terus lanjut. Setelah itu kita menghitung permintaannya. Nah, untuk permintaan QD kita ambil yang min 2P plus 18. Ini persamaan QD ini. Kita ambil sini. Nah, kemudian kita pindah ruas. Di sini 2P jadi plus ya. Sama dengan min Q. Jadi dipindah ke sini dari min. Plus 18. Kemudian P-nya disendirikan. Min Q plus 18.000 dibagi 2. Untuk P ketemunya ini. Kemudian dimisalkan jika P0 sama dengan Q-nya berapa? Masukin aja kan persamaannya ini tadi ya.
Kan min 2 P-nya diganti 0. Diganti 0 plus 18.000. Jadi min 2 kan 0 tambah 18.000 ya 18.000. Kemudian jika Q-nya sama dengan 0, P-nya berapa? Nah, untuk P tadi kan kita udah dapat ini. Jadi yang dimasukin ya min 0,5 Q, Q-nya diganti 0. Ditambah 9.000. 0,5 min 0,5 kali 0, 0 tambah 9.000. Nah, untuk permintaannya sendiri, kita ambil P ya. Berapa P-nya? 9.000. Gitu. Di penawaran juga sama kayak gitu. Prosesnya S kita ambil 4P min 6.000. 4P per 6, min 6.000 ini persamaan ini tadi. Kita kasih ke sini. Kemudian pindah ruas. Nah, kemudian jadi min. Nah, begini. Plus 6.000 dibagi 4. Jadinya 0,25 Q plus 1.500. Paham kan ini dapatnya? Ya sama kayak tadi, dipisah dulu kalau kalian bingung. Ini kan tidak ada konstantanya ya. Dianggap satu aja, jadi 1/4 Q. Gitu. 1/4 Q plus 6.000 per 4. Nah, hasilnya nanti ini. Kemudian dimisalkan lagi, jika P sama dengan 0, Q sama dengan 4 kali 0, min 6.000. Biasanya min 6.000. Jika Q-nya 0, P-nya 0,25 kali 0, ditambah 1.500. Biasanya 1.500. Kemudian P-nya kita ambil yang 1.500. Jangan ditanyain sampai sini. Oke, lanjut. Untuk keseimbangan pasarnya, ada QD sama dengan QS. QD tadi, kita ambil yang 2P plus 18.000. Nih. 2P min 2P plus 18.000 sama dengan QS. QS yang 4P min 6.000. Oke, dipindah ruas, dapat hasil P-nya 4.000. Nah, untuk PE-nya sama dengan 4.000. Nah, untuk QE-nya sama dengan min 2. Untuk P-nya diganti 4.000 plus 18.000. Nah, ketemu QE-nya 10.000. Oke, jadi keseimbangan pasarnya ini nanti P, PE, QE. Jadi 4.000, 10.000. Itu. Kemudian tadi disuruh surplus produsen dan konsumen. Nah, ini surplus konsumen dulu untuk yang cara pertama. Nah, untuk cara pertama seperti ini rumusnya. Ini rumusnya. Ini 0 ya, ini 0. Atasnya 0.
Oke. Untuk QE-nya tadi kan 10.000 ya. Nah, ini ditulis 10.000 sini. Nah, untuk FQ-nya itu kita pakai yang min 0,5 Q plus 9.000. Ini persamaan yang awal ya. Ini yang dari permintaan tadi. Kita dapat dari sini. Kita masukin ke sini. DQ. Min QE-nya tadi 10.000, PE-nya sama dengan 4.000. Dimasukkan aja, disubstitusikan aja. Nah, kemudian untuk menghitungnya seperti ini. Tinggal ya diturunkan. Misal, ini udah tahu kan dapat dari mana. Untuk sebenarnya rumusnya sama kayak yang nomor 1 tadi. Pokoknya rumusnya itu Q pangkat N plus 1 per N plus 1 plus K. Kayak gitu. Jadi untuk menghitung integral itu. Nah ini jadi min 0,25 Q kuadrat plus 9.000 Q. Ini ada Q ya. Nah, untuk batasnya 10.000. 0. Terus 10.000 dikali 4.000, 40 juta. Oke. Nah, kemudian untuk Q-nya kita ganti 10.000. 10.000 ini diganti. Kalau dimasukin ke Q. Kita masukin Q-nya 10.000, 10.000 dikurangi, kan ini 0. Jadi ya 0 ya nanti hasilnya. Min 0,25, 0 kuadrat kali 0 kuadrat plus 9.000 kali 0. Min 40 juta. Hasilnya seperti ini. Min 0, min 40 juta. Hasil akhirnya dapat 25 juta. Nah, untuk cara yang kedua, tapi kan rumusnya seperti ini ya, rumusnya seperti ini. Atau yang cara kedua ini agak beda, rumusnya jadi seperti ini. Nah, untuk untuk yang ini, untuk batasnya itu tadi nilai P. Nilai P tadi kita nemu yang 9.000 tadi. Kita masukin ke sini. Kemudian PE tadi kita nemu 4.000. Kemudian FP. Nah, FP, fungsi P. Fungsi P. Ya, tadi P-nya min 2P plus 18.000. Kan tadi untuk yang ini musiknya kita ambil dari permintaan yang kita cari tadi. Ini. Nah, tapi untuk yang cara kedua, min 2P plus 18 kita ambil dari yang atas tadi ini. Kita ambil dari sini. QD. Tuh. Nah, kemudian tinggal kita hitung sih, masukin aja. Min P ya seperti tadi ya. Jangan lupa X pangkat N plus 1. Ini pangkatnya 1 ya. Jadi 2 menjadi setengah. Ketemunya min P kuadrat plus 18.000 P. Kemudian batasnya 9.000, bawahnya 4.000. Kemudian untuk P. Nah, P tadi kita masukin yang 9.000 dulu. Substitusi yang 9.000 dulu. P-nya diganti 9.000, P-nya diganti 9.000. Nah, kemudian gantian yang 4.000. P.
P-nya diganti 4.000, P-nya diganti 4.000. Oke, kita hitung. Dapat min 81 juta plus 162 juta min 16 juta plus 72 juta. Nah, hasilnya 81 juta min 56 juta. Hasilnya 25 juta. Untuk cara yang kedua, seperti itu. Itu tadi surplus konsumen. Kemudian untuk surplus produsen, itu agak berbeda. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Untuk QE sama PE-nya, tadi kan udah diketahui, tinggal masukin aja 10.000, 4.000. Nah, untuk QE-nya tadi kan juga sudah diketahui ya 10.000. Ini cara pertama dulu ya. Nah, kemudian Q-nya kita ambil yang 0,25 Q plus 1.500 tadi di atas ya. Kita ambil yang 0,25 Q plus 1.500 yang dari penawaran yang PS, yang P-nya 0,25 Q plus 1.500. Oke, dimasukkan ke sini. Ini dikali jadi 40 juta. Nah, sama ya kayak yang atas. 0,125 Q kuadrat plus 1.500 Q. Kemudian Q-nya diganti 10.000, Q-nya diganti 10.000. Kemudian yang ini Q-nya diganti 0, diganti 0. Hasilnya 12.500. Oke. Bentar ya. Untuk yang cara kedua, selanjutnya. Cara kedua, PS sama dengan ini integral, batasnya PE. Kemudian yang bawah P. Fungsi P. Untuk PE udah diketahui 4.000. Nah, untuk P ini yang 1.500. Yang 1.500 itu didapat dari penawaran yang jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya 1.500. Nah, itu dimasukkan di sini. Kemudian P ini 4P min 6.000 kita dapat tadi dari mencari QS. Nah, QS-nya. Kita pakai itu 4P min 6.000. Kemudian kita hitung 2P kuadrat min 6.000 P, terusnya 4.000, terus bawahnya 1.500. Oke, dilanjut untuk P-nya diganti 4.000 dulu, kemudian baru yang 1.500 diganti. Oke. Dan dihitung dapat 32 juta min 24 juta min 4.500 min 9 juta. Hasilnya 8 juta min 4.500. Min jadi plus. Jadi hasilnya 8 juta ditambah 4.500. Jadi 12.500. Lanjut untuk yang nomor 5.
Kalau yang tadi ini ada pertanyaan nanti ditanyakan ya teman-teman, nggak usah sungkan-sungkan. Lanjut untuk yang nomor 5. Matriks nih. Det. Hitunglah det B, join B, inverse B dari matriks ini. Oke. Nah, matriks sudah aku tulis. Nah, det B. Det B itu gimana sih? Nah, ini aku pakai metodenya Saris. Kalau nggak salah Saris. Ya, Saris, SARRGS. Jadi, ini aku tulis dulu matriksnya, kemudian 2 kolom depan, 1, 2, kolom ini sama ini, aku pindah lagi ke sini. Jadi, aku tulis ulang lagi, kemudian ini dapatnya dari mana? Ini untuk yang metode Saris ya, itu ngitungnya kayak gini. Sini dikali, tuh, min 2 kali 2 kali 2 plus min 3 kali 0 kali min 4. Kemudian 1 kali 1 kali min 1. Nah, tuh. Nah, kemudian ini nanti kebalikannya. Jadi ke sana dikurangi. Kurung ini 4 kali 2 kali 1. Min 1 kali 0 kali min 2. 2 kali 1 min 3. Tuh. Nah, untuk hasilnya dapat ini. Untuk det B-nya kita dapat 5. Min 2 kali 2 kali 2. Min 2 kali 2, min 4. Min 4 kali 2, min 8. Oke, min 8. Kemudian min 3 kali 0 kali min 4. 0. Kalau udah ada 0, pasti 0. Kemudian 1 kali 1 kali min 1, min 1. Min 4 kali 2 kali 1, min 8. Udah 0, pasti 0. Kemudian ini 2 kali 1, 2. 2 kali min 3, min 6. Kemudian min 8 tambah 0, min 1, berarti 9. Yang dikurung berapa ini? Min 8 tambah min 6, min 14. Min, ketemu min, plus. Jadi min 9 tambah 14 sama dengan 5. Kemudian join. Untuk join, itu kita pakai cari faktornya satu-satu ya. Kita cari faktor satu-satu. Nah, M11, A11, M12, A12, dan seterusnya. Itu maksudnya gimana? Nah, untuk M11 itu maksudnya M baris ke 1, kolom ke 1. M baris itu ke samping, kolom itu ke bawah. Nah, jadi baris ke 1 nih ke 1, kolom ke 1. Jadi, kalau kalian bingung, itu baris ke 1, kolom ke 1-nya ditutup aja. Nah, yang nggak ketutup, itu ditulis di sini. Nah, kan tadi baris ke 1, kolom ke 1. Nah, jadi yang nggak ke garis itu 2, 0, min 1, 2. Ditulis sini. Nah, kemudian untuk yang di sini, ini dikali silang. 2 kali 2, 4. 0 kali min 1, 0. Dan ini dikurang ya? Kurang. 4 min 0, 4. Oke. Kemudian untuk A11. Untuk A11 ini sama. Semuanya nanti untuk yang A pasti diawali dengan min 1 dulu. Rumus. Kemudian untuk pangkatnya ini menyesuaikan sama angka yang di A-nya ini. Ini A12 berarti nanti 1 tambah 2. Ini A13 berarti 1 tambah 3 nanti pangkatnya. Ini kan A11, jadi 1 plus 1. Kemudian 4 ini dari sini. 4 ini dari sini. Jadi seterusnya hitungnya begitu.
Nah, min 1, pangkat 1 plus 1 kali 4, sama dengan 4. Min 1 berarti pangkatnya 2. 1 pangkat 2 berarti min 1 kali min 1. 1. 1 kali 4 berapa? 4. Oke. Kemudian M12, M baris ke 1, kolom kedua. M baris ke 1, kolom kedua. Jadi yang nggak ketutup, 10 min 4, 2. Nah, kita kali silang lagi. Hasilnya ini. Kemudian 12 ini, 12-nya min 1, pangkat 1 plus 2, dikali 2, sama dengan min 2. Sudah tahu kan ya, pangkat 3. Setiap pangkat ganjil itu pasti nilainya min. Kecuali kalau hasilnya di sini min, di sini pangkatnya ganjil, itu nanti plus. Karena di sini pasti nanti min, di sini kan nanti hasilnya juga min, dan hasilnya plus. Untuk seterusnya begitu. M13 berarti M13 baris ke 1, kolom ketiga. Nah, itu 12 min 4 min 1. Tinggal begitu. Kemudian M13 ketemunya min 9. Kemudian M21. Nah, tadi kan M13, M12, M11. Kemudian M21. M21 berarti garis kedua, kolom pertama. Tuh, M21. Berarti min 31, min 12. Min 31, min 12 kita kali silang seperti biasa. Mendapatnya min 7. Nah, ini kan 3 tuh pangkatnya ganjil. Otomatis nanti hasilnya min 1. Dikali min 7, nanti positif. M22. Nah, M22. Garis kedua, kolom kedua. Jadi yang tidak tercoret ada min 21, min 42. 21, min 42. Kita kalikan silang, hasilnya 0. Pasti di sini udah pasti 0. Kemudian M23, M23. M23, baris kedua, kolom ketiga. Yang tidak tercoret, min 2, min 3, min 4, min 1. Oke, kali silang, hasilnya min 10, dapatnya 10. Hanya C-nya ya. Kemudian M31. Kita beralih ke baris ketiga, kolom ke-1. Baris ketiga, kolom ke-1. Min 31, 20. Nih. Kalikan min 2, C-nya min 2. Dapat. Kemudian untuk lanjut, M32, M32 baris ketiga, kolom kedua, min 21, 10. Kita dapatnya hanya 1. Kemudian M33 baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ketiga. Nah, ini kita kalikan hasilnya min 1, kemudian A-nya pangkat 2 tambah 3, 6, min 1, pangkat 6 itu 1, dikali min 1, nah, min 1. Nah, kayak gitu hitungnya. Kalau kalian ada buku, pasti udah ada di buku kok. Nah, untuk kofaktor dari B. Angka-angka ini itu diambil dari masing-masing adjoint yang udah kita hitung tadi. 4 ke samping ya, samping ya.
Oke, sini. 4 min 2 min 9. Kita lihat A1-1-nya berapa? 4. A12 min 2. A13-nya min 9. Nah, itu. Untuk yang baris kedua juga gitu. Nih, 7, 0, sama 10 ya. Nih, 10. Kemudian, baris ketiganya juga min 2, 1, 1. Oke, itu kofaktor B. Nah, untuk adjoin-nya, adjoin sendiri tinggal kita udah menemukan kofaktor B-nya tuh. Ya udah tinggal yang tadinya kolom jadi baris. Yang tadinya baris jadi kolom. Paham? Nah, di sini kan barisnya ada 4, min 2, min 9. Nah, ini nanti jadi kolom di adjoin. Nah, jadi ke bawah. Min 4, min 2, min 9. Kemudian 7, 0, 10 jadi 7, 0, 10. Min 2, 1, min 1 jadi min 2, 1, min 1. Nah, ini adjoin-nya. Nah, udah yang B, adjoin B udah ketemu. Lanjut inverse. Inverse tadi kan adjoin-nya untuk inverse ya. Itu rumusnya B inverse sama dengan adjoin A per det A. Nah, untuk inverse adjoin A per det A. Kita tadi udah dapat semuanya, tinggal kita masukin untuk adjoin A-nya sendiri tadi yang di atas ini ya. Ini DA taruh sini. Kemudian get determinannya tadi berapa? 5. Oke, benar ya. Untuk det B-nya 5. Oke. Nah, untuk B inverse itu kita tinggal bagilah, istilahnya dibagikan. Nah, karena matriks ya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi masing-masing yang di sini itu dibagi 5. 4 per 5, 7 per 5, min 2 per 5, min 2 per 5, ini 0 ya. Terus ini 1 per 5, ini min 9 per 5, ini 10 per 5, min 1 per 5. Nah, nanti bisa sederhanakan ini, cuma bisa aku sederhanain satu aja yang ini ya. Ini kan bisa dibagi ya jadi 2. Itu kita inversenya dapat ini. Oke, untuk yang terakhir, nomor 6. Soalnya, selesaikan persamaan linier berikut ini dengan matriks dengan metode Cramer. Oke, metode Cramer. Metode Cramer itu seperti ini. Ini metode Cramer. Jadi, ini kan ada 3x1 plus x2, min 2x3 sama dengan 4, x1 min 2x2 plus x3 sama dengan 1, sama 2x1 min 3x2 plus x3 sama dengan 5. Nah, kita ambil koefisien depannya aja. Koefisien depannya ini masing-masing. 3, ini kalau nggak ada 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 3, ini 1, 3, 1, ini 2, ini 1, ini 2, 1, 2, min 3, 1. Oke, benar ya. Kemudian
untuk variabel X-nya, ya kita misalkan gini. 1, X2, X3, itu. Nanti kita cari masing-masing. X1-nya, X2-nya, X3-nya berapa. Ya, tadi belum selesai. Nah, untuk konstanta. Bukan konstanta sih, C. Apa ya? Iya, konstanta. Ini dari sini ya. 4 min 1, 5. Tuh. Dan kita masuk ke perhitungannya. Untuk ini harusnya DP ya. Gak apa-apa lah. DP-nya tadi kan 5. Kemudian X1-nya. Nah, untuk X1-nya itu kita masukin apa namanya matriksnya itu dari sini. Dari 4 ke 1, kemudian min 2 ini. Sama, bawahnya juga dari min 1, min 2, 1. Kemudian yang ketiga, 5, min 3, 1. Itu. Untuk yang cari X1 ya. Itu udah pola dari metode Cramer ini. Seperti itu. Jadi dari 4, 1 ke 2, terusnya seperti itu sama. Nah, kemudian ini aku pakai yang tadi Saris. Metode Saris tadi tinggal dikalikan gini. Nah, nanti ketemunya min 16. Masukin ya 4 kali min 2 kali min 1 plus 1 kali 1 kali 5 plus min 2 kali min 1 kali min 3 dikurangi min 2 kali min 2 kali 5 4 kali 1 min 3 1 kali min 1 kali 1 itu. Jadi dihitung, nah hasilnya nanti min 16. Untuk X1-nya min 16. Nah, kemudian untuk X2-nya sama beda sih. X2-nya itu kita ngambil untuk yang di dalam matriks ini itu dari 3 ke 4 terus ke min 2. Jadi dari depan ke konstanta lalu ke min 2, ke kolom ketiga. Kolom pertama konstanta lalu kolom ketiga. Agak ribet sebenarnya. Jadi jangan sampai salah. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya sama, dari kolom pertama ke C dulu, kemudian kolom ketiga. Untuk menghitungnya juga sama. Dari samping sini dulu, kemudian baru kebalikannya dikurangi. Kita untuk yang X2 ini ketemunya 0. Nah, untuk yang terakhir itu X3. Nah, untuk X3 itu kan ini 314 ya. 314 berarti kita mulai dari kolom pertama, kolom kedua, kemudian langsung ke C. Jadi kolom pertama, kolom kedua, langsung ke C. Untuk yang X3, yang mencari X3. Nah, kemudian di kolom pertama, kolom kedua, kita tulis lagi ya, sama yang atas tadi juga gitu. Kemudian kita kalikan silang kayak gini. Jangan sampai salah ya mengalikan. Kita itu, nah kita dapat min 8 untuk X3-nya. Maaf ya, tinggal lagi. Nah, jadi untuk X1 itu
Berarti X1 per determinan tadi A ya, kalau misalnya udah A aja. Itu. Nah, jadi untuk X1-nya tadi berapa X1-nya? X1-nya tadi 16 ya, 16 per delta-nya tadi 5. Nah, untuk X2-nya juga sama. X2-nya ya berarti X2 per delta. X2-nya tadi 0, ya udah pasti 0 lah. Untuk X3-nya juga sama ya, kayak gitu ya. Jadi X3, 3-nya tadi min 8, berarti min 8 per 5. Gitu. Kalau yang bisa dihitung, misal kalian ketemu D-nya itu 4. Nah, di sini min 16, dan 16 bagi 4, berarti nanti hasilnya min 4. Kayak gitu ya. Tetap disederhanakan. Kayak gitu. Nah, mungkin itu pembahasan dari aku terkait soal di bursa soal matematika ekonomi UAS 6 soal. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan enggak? Ada yang belum paham? Tadi aku kecepatan atau gimana? Bisa ditanyakan ya, Kak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Belum, Mbak. Udah cukup paham ya? Insya Allah paham. Oke, buat penutupan ya, ini kok tinggal 29 ya? Padahal tadi 50-an. Nggak apa-apa. Oke, buat pemanasan ya, aku kasih soal dikit aja. Satu aja, satu. Kalian nanti kerjain, terus dikumpulin di Google Form ya? Google Form apa Google Drive nanti bisa sama PJ ya. Oke, bentar, aku tulis, ya aku kirim di WA group ya. Harap semuanya ngerjain soalnya. Cuma ngambil matriks aja.
Soalnya aku fotoin di grup. Silakan buka grup. Soalnya gampang banget sih. Oke. Silakan dikerjakan menggunakan metode inverse dan metode Kramer. Dikumpulkan paling lambat nanti jam 9 malam di link yang sudah disediakan. Nah, silakan cek grup. Untuk soalnya udah aku kirim. Gampang banget. Silakan dikerjakan menggunakan metode inverse dan metode Kramer. Deadline-nya nanti malam jam 9 ya. Jangan lupa absen juga. Atau mungkin langsung di absennya udah ada file buat ngirim soalnya, ya berarti dikerjakan sekarang. Mbak, di Kalau grup apa ya, Mbak? gimana, ada yang ditanyakan? Soalnya dikirim di grup apa? Gimana? Nggak kedengeran. Soalnya dikirim di grup yang mana, Mbak? Di grup asistensi matematika ekonomi. Belum masuk ya? Ih, Belum masuk ya. Ini udah aku share di grup asistensi matematika ekonomi. Nanti bisa tanya temennya yang masuk grup. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan ya, aku cukupin aja ya, udah sore juga. Nanti kalau misal mau tanya-tanya bisa langsung chat aku aja. Kalau nanti ada soal jawaban yang salah tadi, bisa koreksi aku juga. Soalnya aku juga nginget-nginget sih, udah lama semester 1 ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Tinggal 16 orang, nggak apa-apa. Terima kasih yang udah menyempatkan join sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Haji. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan membantu teman-teman dalam persiapan menghadapi UAS Matematika Ekonomi yang akan dilaksanakan minggu depan. Mungkin cukup sekian kegiatan asistensi matematika ekonomi pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di asistensi berikutnya. Kegiatan asistensi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya teman-teman.